Halo semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Krista Santoso dengan NRP 310302380. Nah, gimana nih kabar kalian? Pasti pada sehat semua kan? Nah, kali ini saya akan membahas tentang manusia dan kejahatan yang berkaitan dengan filsafat manusia. Nah, kalian pernah nggak sih jadi korban dari kejahatan itu sendiri? Atau malah jadi pelaku kejahatan. Sebelum menjurus ke dalam lagi nih, bahas lebih dalam lagi tentang manusia dan kejahatan ini, mungkin saya mau tanya, apa sih itu kejahatan? Nah, kejahatan itu bisa dibilang juga yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma di suatu lingkungan itu. Atau kejahatan juga dapat didefinisikan sebagai absennya atau ketiadaan dari sesuatu yang baik. Nah, kejahatan merupakan kerusakan atau penyimpangan dari apa yang sebenarnya. Kejahatan ada sebagai kerusakan dari sesuatu yang baik. Nah, ngomong-ngomong soal kejahatan dan manusia, yang pertama mungkin kita lagi dengar-dengarnya kasus di Pati yang memakan korban jiwa bos rental mobil. Nah, ini diakibatkan karena pembunuhan dan pencurian mobil rental. Nah, ini viral banget sekarang dan ini saya ambil dan saya angkat karena menurut saya ini adalah suatu topik yang penting untuk dibahas. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang bahwa ya pembunuhan, pencurian ini termasuk kejahatan moral, kejahatan yang berkaitan dengan fisik dan verbal. Mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa ya mereka itu secara gampang membunuh, bahkan mencuri mobilnya. Nah, ini yang saya herankan juga sebagai mahasiswa yang aktif, dan saya pun juga bertanya-tanya, kok bisa ya mereka secara gampang membunuh dan mencuri yang bukan miliknya itu. Nah, menurut filsafat sendiri, kejahatan itu terjadi karena keserakan manusia. Manusia rela melakukan apapun demi mendapatkan kepuasannya, meskipun merugikan orang lain. Manusia mau sesuatu itu dengan secara instan, yang akhirnya seperti itu tadi. Nah, ini menurut seorang filosof, Theodor Adorno, mengatakan bahwa manusia menjadi rakus untuk menguasai sumber daya manusia dan alam. Pada akhirnya, manusia bukan menguasai dunia, tetapi malah manusia yang dikuasai oleh kerakusan ambisi mereka sendiri. Nah, di sini juga seorang filosof Sigmund Freud memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seseorang itu menjadi kriminal, yaitu ketidakseimbangan hubungan antara ego dan superego. Nah, Sigmund Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip kesenangan. Itu manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasannya sendiri, yaitu ya kayak makanan, seks, dan kelangsungan hidup. Nah, Freud juga percaya bahwa tidak jika ini Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang-orang ini secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Menurut pandangan Freud ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, melainkan dari kelemahan ego. Nah, ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan. Nah, mungkin kita sering mendengar tentang kejahatan atau kasus yang ada di Pati ini, bahwa di Pati ini kejahatan kriminalitas itu menjadi suatu bahan yang lumrah lah di sana, dan ya semuanya melakukan kriminalitas. Kok bisa seperti itu? Nah, sebagai manusia yang masih bermoral juga harus peduli terhadap korban-korban kejahatan,
yang di luar sana. Tidak boleh kita mengacuhkan korban kejahatan itu. Ya, misal kita melihat ada tindak kejahatan di jalan, terus kita biarkan saja tanpa memperdulikan mereka atau melaporkan ini kejahatan yang terjadi itu ke pihak berwajib, itu sangat salah. Kita juga harus selalu komit untuk membantu para pihak berwajib untuk mencari solusi yang efektif dan adil, ya, bagi orang-orang yang pelaku kejahatan ini. Misal selalu menyarankan pada pihak wajib selalu patroli, ya, di sekitar daerah tersebut. Sebagai manusia yang bermoral, harus antusias berpartisipasi untuk mencegah kejahatan di masa yang akan mendatang. Kenapa kita harus antusias? Jika sebagai mahasiswa kita perlu mencegah kejahatan di masa yang mendatang ini, ya, kita akan melakukan seperti penyuluhan, seminar bagi uh, anak-anak, anak-anak remaja, anak yang usianya sudah memasuki umur 21 tahun, ya, agar kejahatan itu terputus di usia-usia matang seperti itu. Ketika mereka sudah memahami resiko dari kejahatan itu sendiri, akhirnya mereka mulai terbentuk untuk tidak melakukan kejahatan dan mulai menyebarkan sisi positif ke teman-teman mereka atau rekan-rekan mereka yang masih melakukan kejahatan. Demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.